Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya Miska Iswati dari SMK Kholiliyah Bangsri, CGP Angkatan 5, Kabupaten Jepara. Sesuai tugas yang ada pada LMS mengenai apa gambaran di diri saya setelah 3 tahun ke depan dan apa kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan nilai-nilai guru penggerak. Sebelum saya menggambarkan tentang diri saya dan contoh kegiatan, saya akan memberikan nilai-nilai guru penggerak yang harus saya kuasai. Yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana gambaran saya di masa depan? Sebagai lulusan guru penggerak, di sini saya menuliskan 3 hal. Yang pertama, sebagai lulusan guru penggerak harus memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk terus belajar mengembangkan diri serta membuat gerakan perubahan di sekolah yang ditempati. Yang kedua, lulusan GP harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh ekosistem sekolah. Dan yang ketiga, lulusan GP mampu menjadi pelatih baik bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid maupun bagi peserta didik untuk membekali mereka agar siap terjun ke dunia kerja. Contoh kegiatan yang berdasarkan nilai-nilai guru penggerak yang akan saya jalankan nanti. Yang pertama adalah mandiri. Kata kunci dari mandiri adalah motivasi, inisiatif, pemahaman diri, menetapkan tujuan, dan reflektif. Di sini saya menuliskan 3 hal. Yang pertama, saya harus mengembangkan diri untuk meningkatkan penguasaan teknologi pembelajaran tanpa menunggu penugasan dari kepala sekolah. Misalnya, mengikuti pelatihan pembuatan video pembelajaran, animasi, blog, dan kuis maupun mempelajari tutorial dari web atau YouTube secara mandiri. Yang kedua, saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai jabatan yang diberikan di SMK secara aktif. Suatu contoh, saat ini selain mengajar, saya menjabat sebagai Wakahumas dan Ketua PKK. Agar saya tidak ketinggalan informasi terkait jabatan saya juga harus mengupgrade diri saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. 3 tahun ke depan, jika ada peralihan jabatan, saya juga akan tetap melakukan hal yang sama. Jadi, selain mengikuti pelatihan sebagai pengembangan guru dalam bidang pembelajaran, saya juga harus mengupgrade tentang penguasaan jabatan yang saya emban. Kemudian yang ketiga adalah saya memiliki inisiatif. Inisiatif ini adalah kreativitas. Dalam mengembangkan dan membangun perubahan, saya harus mampu mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dalam diri. Selain itu, saya harus memiliki inisiatif dalam membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Contoh yang kedua, ini mengenai nilai guru penggerak, yaitu reflektif. Sebagai perbaikan diri, saya harus membuka diri, mengevaluasi, menghubungkan, menyimpulkan, dan mempertimbangkan, serta perbaikan. Yang saya lakukan, yang pertama adalah saya bertanya pada diri sendiri terkait apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua,
saya bertanya kepada rekan guru mengenai pengalaman dalam memfasilitasi peserta didik dalam hal belajar, kemudian mengajak salah satu guru untuk masuk ke dalam kelas, melihat dan memberikan penilaian terhadap saya saat mengajar. Dan yang ketiga, saya akan bertanya kepada peserta didik, mulai dari pembelajaran yang dilaksanakan itu dapat membantu pemahaman peserta didik atau belum. Kemudian menanyakan tentang pembelajaran yang menyenangkan atau membosankan. Kegiatan yang ketiga mengenai kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama, komunikasi, dan ketergantungan positif. Wujud dari SMK adalah para lulusan mendapatkan pekerjaan. Di sini saya hubungkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah memperbanyak jaringan atau koneksi dengan perusahaan. Pandangan orang ketika lulus dari SMK pastinya ingin langsung bekerja. Maka dari itu, untuk menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, di sini adalah kerjasama antara BKK dengan Disnaker dan perusahaan. Dengan harapan para lulusan nanti dapat dipertemukan dengan pencari kerja dan memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di sini saya akan bekerja sama dengan Disnaker dan perusahaan untuk membuat MOU untuk peserta didik kelas 11 itu untuk melaksanakan PKL, kemudian bagi tamatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan universitas yang menyediakan beasiswa kuliah sambil bekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi pada lulusan peserta didik yang ingin melanjutkan belajar dengan meringankan beban orang tua. Dan yang ketiga, di sini saya bersama-sama guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui anak, baik masalah akademik maupun non-akademik. Suatu contoh adalah wali kelas berkolaborasi dengan guru BK. Ini mencari solusi permasalahan anak, misalnya seperti jarang masuk, kemudian keterlambatan siswa, mengantuk di kelas, tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah hubungannya dengan guru BK. Kemudian berkolaborasi dengan guru produktif, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris itu ada kaitannya dengan pelajaran produktif, kemudian pelajaran KWU dan pelajaran bahasa Indonesia. Karena saling ketergantungan ini, maka harus adanya kolaborasi antar guru. Kemudian yang ketiga, di sini adalah nilai guru penggerak secara inovatif. Inovatif di sini adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Di sini yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, kreativitas yang dimunculkan menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar peserta didik. Dapat digunakan dengan alat elektronik seperti laptop, komputer, dan smartphone dengan berbasis Windows dan Android. Peserta didik juga dapat mengakses dan belajar dimanapun serta kapanpun. Yang kedua, yaitu saya ingin mengadakan pendampingan soft skill untuk peserta didik sekaligus menjadi pelatih. Soft skill di sini istilah dari sosiologis. Soft skill menyangkut tentang karakter kepribadian seseorang yang dapat meningkatkan interaksi individu, kinerja pekerjaan, dan prospek karir. Nah, di sini bagi kelas 11 juga membutuhkan karena mereka nanti akan terjun praktek lapangan di perusahaan atau industri. Sedangkan untuk tamatan kelas 12 nanti adalah menyiapkan mereka dengan harapan setelah lulus nanti mereka siap untuk terjun
ke dunia kerja. Macam-macam soft skill nanti yang akan diberikan diantaranya adalah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, berperilaku baik, bekerja sama dalam tim, dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, saya akan mengadakan pelatihan untuk guru dalam 1 tahun sekali. Sebagai guru harus mengupgrade dirinya agar dapat mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang ini menerapkan Merdeka Belajar. Secara umum, tujuan Merdeka Belajar bagi guru adalah untuk meningkatkan kompetensi, menunjukkan kebiasaan refleksi, untuk membangun diri secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Tidak hanya pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru saja, tetapi di sini adalah pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, public speaking, dan penulisan serta pengembangan budaya literasi. Paling tidak 1 tahun sekali ada pelatihan. Kemudian yang kelima, ini adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini saya tuliskan 2 hal karena yang namanya berpihak pada murid di sini mengenai potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Di sini saya tuliskan yang pertama adalah saya mengaitkan pelajaran bahasa Inggris atau saya memberikan pembebasan kepada peserta didik untuk memilih sumber belajar dan cara belajar. Misalnya, saya memberikan materi procedure text. Pada kompetensi keahlian tata busana, anak-anak saya suruh untuk menjelaskan cara membuat sapu tangan. Pembelajarannya langsung berada di laboratorium, kemudian sekaligus praktek. Biasanya diiringi dengan musik untuk menambah semangat mereka. Sedangkan jurusan OTKP nanti adalah cara mengoperasikan mesin fotokopi. Ini juga nanti pembelajarannya langsung praktek di laboratorium. Jadi pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna karena dilakukan sesuai kebutuhan dan cara belajar peserta didik masing-masing. Dan yang kedua, saya mengkaitkan mata pelajaran bahasa Inggris dengan kompetensi keahlian masing-masing. Pembelajaran bahasa Inggris di SMK terasa membosankan karena minat peserta didik lebih ke pembelajaran produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka pilih. Kalau kompetensi keahlian OTKP itu materi bahasa Inggris masih saling berkaitan, tetapi kompetensi keahlian tata busana ini tidak ada kaitannya sama sekali. Dengan memperhatikan minat peserta didik, maka materi pembelajaran bahasa Inggris saya akan kaitkan sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, sehingga peserta didik merasa tidak jauh dari bidang yang diminatinya. Nah, untuk harapan, dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak mampu menjadikan SMK Kholiliyah Bangsri sebagai SMK pusat unggulan. Program SMK pusat unggulan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tetap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK-SMK lain. Program SMK Pusat Unggulan, jika ini nanti terwujud, juga diharapkan memiliki visi untuk menggerakkan sekolah lain agar mampu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, mampu mengembangkan pendidikan yang semakin relevan. Demikian, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.